Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Ya, ada masalah yang sama lagi, yang terus muncul di pekerjaan. Betul. Entah itu bug di software, keluhan pelanggan yang polanya gitu-gitu aja, atau proses yang selalu macet di titik yang sama. Bikin frustrasi banget kan? Naluri pertama kita tuh seringnya ya cari perbaikan cepat. Kayak kasih plester aja gitu di lukanya, biar bisa lanjut ke kerjaan berikutnya. Bener, yang penting cepat beres. Tapi gimana kalau saya bilang ada cara lain? Sebuah cara untuk melihat setiap masalah, bahkan yang paling nyebelin sekalipun, bukan sebagai gangguan, tapi sebagai, sebuah undangan untuk jadi lebih pintar. Sebuah peluang. Selamat datang. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam tentang kapabilitas kedua yang diuraikan di buku Chasing the Rabbit, yaitu seni memecahkan masalah. Problem solving. Dan ini bukan soal tips dan trik biasa ya. Kita akan membedah sebuah kerangka kerja yang sangat terstruktur dan disiplin. Katanya sih terinspirasi dari metode ilmiah yang jadi andalan perusahaan kayak Toyota. Betul sekali. Misi kita bareng Anda kali ini adalah untuk membongkar gimana pendekatan ini bisa mengubah tim Anda dari sekedar pemadam kebakaran menjadi sekelompok detektif yang andal, yang menjadikan setiap masalah sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Betul. Ini perdesaran pola pikir yang fundamental banget sih. Dari yang tadinya lihat masalah sebagai sesuatu yang negatif ya kan? Iya. Jadi melihatnya sebagai bahan bakar untuk perbaikan. Bukan lagi soal asal beres atau yang penting apinya padam. Oke. Ini soal membangun otot pemecahan masalah di seluruh organisasi. Jadi organisasinya itu sendiri jadi lebih kuat, lebih adaptif. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Buku ini bilang kerangka kerja mereka itu punya dua komponen utama, sebuah tujuan dan sebuah disiplin. Goal dan disiplin. Kedengarannya sederhana, tapi saya rasa detailnya yang penting nih. Kita mulai dari tujuannya dulu deh. Apa sih yang mereka sebut sistem ideal itu? Nah, sistem ideal ini konsep yang kuat banget. Coba Anda bayangin sebuah kondisi kerja yang sempurna. Sebuah, katakanlah, utopia operasional. Utopia ya? Di dunia ideal ini, setiap produk atau layanan itu dibuat tanpa cacat sama sekali. Setiap permintaan dipenuhi tepat saat dibutuhkan. Nggak lebih, nggak kurang. Wow. Nggak ada pemborosan waktu, material, atau tenaga. Setiap langkah dalam prosesnya jelas, sederhana, dan benar-benar nambah nilai. Ini visi kesempurnaan. Mirip seperti yang pernah kita bahas soal Alcoa dengan nol cedera ya? Tepat, para penulis menggambarkannya persis seperti itu. Pertanyaannya kan, apakah realistis untuk mencapainya 100%? Kayaknya sih enggak. Mungkin nggak, tapi tujuannya bukan itu. Jadi ini lebih kayak bintang utara gitu ya. Sesuatu yang jadi penunjuk arah, walaupun kita tahu kapalnya nggak akan pernah benar-benar sampai ke bintang itu. Analogi yang sempurna. Ini mencegah kita jadi cepat puas dengan perbaikan yang cukup baik. Tepat sekali. Tanpa visi yang absolut kayak sistem ideal ini, kita cenderung berhenti memperbaiki begitu masalahnya nggak terlalu parah lagi. Sistem ideal ini maksa kita untuk terus bertanya, oke, ini udah lebih baik, tapi apa ini udah sempurna? Kalau belum, apalagi yang bisa kita lakuin? Nah, ini yang menciptakan ketegangan kreatif. Oke, saya paham tujuannya. Sebuah target yang nyaris mustahil tapi penting sebagai pemandu. Terus, gimana dengan disiplinnya? Gimana cara mereka bergerak dari kondisi yang, katakanlah, kacau saat ini, menuju visi utopis itu? Disiplinnya ini, pada dasarnya adalah penerapan metode ilmiah secara ketat dalam konteks bisnis. Ada 7 langkah yang harus diikuti secara berurutan. Nggak bisa ditawar. 7 langkah, oke. 4 langkah pertama mungkin kedengaran familiar buat banyak orang. Pertama, definisikan masalahnya dengan jelas di latar belakang. Kedua, pahami kondisi saat ini. Jadi observasi dulu. Betul, gimana pekerjaan dilakukan sekarang, lengkap dengan data. Ketiga, lakukan analisis akar masalah. Ini bukan nebak-nebak, tapi investigasi mendalam. Cari penyebab aslinya. Yap. Keempat, usulkan tindakan perbaikan atau countermeasure yang spesifik, yang targetin akar masalah tadi. Sampai sini kedengarannya kayak siklus PDCA standar ya. Plan, do, check, act. Saya penasaran, di mana letak uniknya? Kan gampang banget tuh kita terapkan perbaikan, terus langsung pindah ke masalah berikutnya. Pertanyaan yang krusial. Apa kerangka ini punya mekanisme biar timnya benar-benar belajar? Nah, disitulah letak kekuratannya. Yang membedakan pendekatan ini dari yang lain. Ada 3 langkah terakhir yang sering banget diabaikan. Oke, apa aja itu?
Langkah kelima adalah menetapkan kondisi target. Jadi sebelum melakukan apapun, tim harus bikin prediksi. Prediksi? Ya, kalau tindakan perbaikan ini kita terapkan, apa yang kami harapkan akan terjadi? Dan ini harus spesifik, terukur. Menarik. Dan langkah ketujuh, ini yang paling penting dari semuanya, adalah analisis kesenjangan. Di sini tim bertanya, kenapa hasil aktual kita beda dari prediksi kita? Tunggu. Jadi mereka nggak cuma analisis masalahnya selesai atau enggak, Betul, tapi juga menganalisis seberapa akurat prediksi mereka sendiri. tepat. Disitulah mesin pembelajarannya. Analisis kesenjangan ini maksa tim untuk menghadapi realitas. Mungkin tindakan perbaikan mereka berhasil karena alasan yang sama sekali beda dari yang mereka duga. Atau mungkin gagal total. Atau gagal total. Dengan membandingkan hasil dengan prediksi, mereka tidak cuma belajar tentang proses kerja mereka, tapi mereka juga belajar tentang cara mereka berpikir. Kegagalan memprediksi itu sama berharganya dengan keberhasilan. Karena sama-sama menghasilkan pengetahuan baru. Persis, saya bisa bayangin pendengar kita mikir, oke, 7 langkah, sistem ideal, kedengaran bagus di atas kertas, tapi apa benar ini bisa jalan di lantai pabrik yang sibuk? Yang berisik gitu ya. Iya, rasanya butuh waktu dan kesabaran yang luar biasa. Untungnya, buku ini punya beberapa cerita yang keren banget soal ini, kan? Tentu saja. Dan ceritanya jauh lebih menarik dari teorinya. Coba kita lihat kasus di Taiheiyo, salah satu pemasok Toyota. Oke. Mereka punya masalah yang kelihatannya sepele tapi ganggu banget. Percikan las dari robot itu numpuk di mesin, mengeras kayak semen, dan butuh waktu lama buat dibersihin. Mesti pakai palu dan pahat. Wah, itu pemborosan waktu yang luar biasa. Banget. Masalah yang umum banget di manufaktur. Kalau di perusahaan biasa, mungkin manajernya bakal nyuruh orang buat lebih rajin bersih-bersih atau beli semprotan mahal. Apa yang mereka lakukan di sana? Nah, disinilah bedanya. Pemimpin timnya nggak datang bawa solusi. Dia nggak bilang, coba pakai ini. Oh. Sebaliknya, dia menantang tim di lini depan, orang-orang yang setiap hari berhadapan sama masalah itu, untuk menyelesaikannya sendiri. Dia kasih mereka ruang dan sedikit anggaran buat bereksperimen. Jadi tim ini mengubah area kerja mereka jadi laboratorium kecil. Betul sekali. Mereka uji berbagai material buat melapisi mesin. Plot baja, tembaga, aluminium, mereka catat hasilnya. Mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Jadi ini beneran kayak proyek sains di sekolah, tapi dengan dampak bisnis yang nyata. Mereka nggak cuma dikasih perintah. Tapi diajari cara berpikir ilmiah. Terus apa yang mereka temukan? Setelah beberapa kali coba, mereka nemuin kalau plat perunggu setebal 4 mm itu jawabannya. Percikan las panas nggak nempel sama sekali di permukaannya. Masalahnya selesai. Selesai, tapi yang lebih penting, tim itu sekarang tahu kenapa perunggu bekerja lebih baik. Dan mereka merasa memiliki solusi itu. Mereka bukan cuma operator mesin, mereka itu ilmuwan pemecah masalah. Cerita ini nggak berhenti di situ kan? Saya ingat ada lanjutannya yang lebih gila lagi. Benar. Setelah masalah percikan beres, muncul masalah baru. Proses pengelasan itu menghasilkan banyak asap. Oke. Lagi-lagi bukannya beli sistem filtrasi industri yang harganya puluhan ribu dolar, tim ini kembali ke laboratorium mereka. Mereka bikin sendiri lagi. Mereka merancang dan membangun filter sendiri yang mereka sebut Marble Ator. Bayangin sebuah tabung yang diisi dengan kelereng kaca biasa. Kelereng? Iya, kelereng. Asap las dilewatin melalui air dan kelereng ini yang menangkap partikel-partikel kotor. Kelerengnya kan murah dan bisa dicuci buat dipakai lagi. Tunggu dulu, mereka beneran pakai kelereng. Itu luar biasa. Tapi gimana mereka tahu alat itu beneran efektif dan udaranya aman? Nah, ini bagian favorit saya. Untuk membuktikan udara yang keluar dari Marble Ator ciptaan mereka itu beneran bersih, mereka melakukan sesuatu yang jenius sekaligus eksentrik. Gimana caranya? Mereka menyalurkan udara keluaran dari filter itu langsung ke sebuah akuarium berisi beberapa ikan mas. Serius? Dan menurut cerita di buku itu, ikannya hidup bahagia. Itu kan bukti visual yang nggak terbantahkan. Anda nggak bisa berdebat dengan ikan yang sehat. Itu luar biasa. Selain jadi bukti yang keren, itu juga nunjukin tingkat kepercayaan diri dan mungkin sedikit kegilaan kreatif dari tim itu ya. Betul, ini bukan sekedar ngikutin instruksi. Ini pemberdayaan sejati. Dan pola ini berulang terus di contoh-contoh lain juga. Oh ya? Tepat. Buku ini juga nyeritain kisah serupa di NHK Toyota, di mana sebuah tim bereksperimen dengan lusinan bentuk pin yang beda buat nemuin cara terbaik ngeluarin cetakan sandaran tangan busa tanpa merobeknya. Atau di Aisin, di mana tim nemuin cara merakit kasur dengan lebih efisien.
Polanya selalu sama, orang yang paling dekat dengan pekerjaan dikasih alat dan kepercayaan untuk memecahkan masalah mereka sendiri secara ilmiah. Ini membawa kita ke poin yang sangat penting soal kepemimpinan. Ini bukan cuma tentang memberdayakan orang, tapi tentang bagaimana cara memberdayakannya. Betul sekali. Dan di buku ini, ada cerita yang hampir menyakitkan untuk dibaca, tentang latihan di perusahaan bernama McDougall Automotive. Cerita ini benar-benar menyoroti dua gaya kepemimpinan yang kontras banget. Ya, cerita McDougall ini inti dari segalanya. Jadi latarnya begini, para pelatih dari Toyota datang buat ngadain lokakarya 3 hari. Oke. Mereka ambil 2 pemimpin tim dari Toyota dan masing-masing dikasih 2 karyawan McDougall yang masih pemula. Tugas mereka sama, mengukur dan mendokumentasikan waktu siklus untuk 12 langkah proses di sebuah sel perakitan. Oke, tugas yang cukup standar. Pemimpin tim pertama, apa yang dia lakukan? Dia melakukan apa yang mungkin bakal dilakuin oleh 99% manajer di dunia yang terobsesi efisiensi. Dia pakai strategi bagi-bagi tugas. Dibagi rata gitu ya? Betul. Dia lihat tugasnya ada 12 langkah, orangnya ada 3. Jadi dia bilang, oke, biar cepat, saya ambil 4 langkah, kamu ambil 4, kamu ambil 4. Kita ketemu lagi di sini sejam lagi. Logis kan? Tentu saja. Kedengarannya efisien banget. Cepat. Lalu pemimpin tim yang kedua? Pemimpin kedua melakukan hal yang benar-benar berlawanan. Dia nolak buat mecah timnya. Dia bilang, kita akan lakuin ini bareng-bareng sebagai satu tim. Oh, Mereka murah dari langkah terakhir dan kerja mundur, ngukur setiap langkah satu persatu. Dia bimbing kedua karyawan pemula itu, nunjukin cara pakai stopwatch yang benar, cara ngamatin pekerjaan, cara nyatat data. Prosesnya jelas kelihatan jauh lebih lambat. jauh lebih nggak efisien dibanding tim pertama. Betul. Oke, jadi di satu sisi ada tim cepat dan efisien, di sisi lain ada tim lambat dan kolaboratif. Perasaan saya mengatakan ada kejutan di akhir cerita ini. Apa yang terjadi pas mereka presentasi hasil? Hasilnya mencengangkan. Dan ini pelajaran penting. Tim yang efisien tadi, yang bagi-bagi tugas, hasilnya berantakan. Loh kok bisa? Dari 12 pengukuran waktu, cuma 3 yang akurat. Yaitu 3 yang dilakuin oleh pemimpin Toyota itu sendiri. 9 pengukuran yang dilakuin 2 karyawan McDougall itu salah total. Wow. Mereka nggak paham apa yang harus dicari. Jadi efisiensi mereka cuma ilusi. Tapi yang lebih penting, gimana perasaan anggota timnya? Nah, ini bagian yang paling menyedihkan. Waktu ditanya, kedua karyawan itu bilang pengalaman mereka itu traumatis. Traumatis? Iya, mereka merasa dilepas sendirian, nggak yakin harus ngapain, dan takut bikin salah. Mereka nggak belajar apa-apa. Aduh. Sebaliknya, tim yang lambat, yang kerja bareng, hasilnya 100% akurat. 12 dari 12 pengukuran mereka benar. Dan yang paling penting, Apa tuh? waktu presentasi akhir, bukan pemimpin Toyotanya yang maju. Kedua karyawan McDougall itulah yang maju dan mempresentasikan temuan mereka dengan penuh percaya diri. Wah, ini benar-benar membalikkan logika manajemen modern. Manajer pertama fokusnya nyelesain tugas. Dia pakai orang-orangnya sebagai alat buat dapat data. Manajer kedua fokusnya ke pengembangan orang. Dia pakai tugas itu sebagai alat untuk membuat orang-orangnya lebih pintar. Tepat sekali. Jadi, efisiensi jangka pendek dari manajer pertama itu sebenarnya menghancurkan nilai. Betul. Manajer kedua menciptakan apa yang disebut buku ini efek pengganda atau multiplier effect. Dia mungkin lebih lambat di hari pertama, tapi di hari ketiga, dia punya 2 rekan tim yang jauh lebih mampu. Dia nggak cuma menyelesaikan satu masalah. Dia membangun 2 pemecah masalah baru. Ini pergeseran yang fundamental. Tujuan sebenarnya dari pemecahan masalah di organisasi-organisasi ini bukanlah solusinya. Solusi itu cuma produk sampingan. Kalau solusi adalah produk sampingan, berarti apa produk utamanya? Produk utamanya ada 2. Pertama, pengetahuan baru yang tercipta tentang sistem atau proses kerja. Dan kedua, yang jauh lebih berharga, adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas orang-orang yang terlibat. Memperbaiki sebuah proses, itu bagus. Tapi sifatnya sementara. Proses bisa berubah. Tapi, kalau Anda berhasil membangun tim yang penuh dengan orang-orang yang percaya diri dan terampil dalam memecahkan masalah, Anda menciptakan keunggulan kompetitif yang bertahan lama. persis. Pemimpin yang hebat tidak hanya memadamkan api, mereka melatih pasukan pemadam kebakaran.
Jadi, setelah kita membahas semua ini ya, mulai dari kerangka kerja 7 langkah yang teoretis, lalu lihat kisah kreatif soal plat perunggu dan akuarium ikan, sampai ke pelajaran kepemimpinan yang mendalam, Dari latihan di McDougall itu. iya, gambaran besarnya mulai kelihatan sangat jelas. Pemecahan masalah itu bukan lagi sekedar aktivitas reaktif untuk menghilangkan gangguan. Betul. Dia menjadi sebuah proses proaktif yang terstruktur untuk belajar dan berkembang, baik untuk individu maupun organisasi. Ini mengubah hubungan kita dengan masalah secara fundamental. Benar, masalah nggak lagi dilihat sebagai nasib buruk atau sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, setiap masalah itu teka-teki, sebuah anomali yang mengundang rasa ingin tahu. Setiap, aduh kok begini lagi, itu jadi, menarik. Kenapa ya ini terjadi? Perubahan yang sangat kuat. Rasanya ini bisa diterapkan di mana aja, bukan cuma di pabrik, di tim software, di agensi kreatif, bahkan mungkin di kehidupan pribadi kita. Tentu. Ini mendorong kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan mencari solusi instan. Dan itulah intinya. Ini tentang menolak godaan perbaikan sementara dan punya disiplin untuk benar-benar memahami. Ini tentang melihat setiap tantangan sebagai kesempatan, bukan sebagai beban. Kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan, berdasarkan semua yang telah kita diskusikan. Silakan. Kehidupan Anda, ketika Anda dihadapkan pada masalah yang itu lagi, masalah yang terus berulang, apa naluri pertama Anda? Apakah mencari jalan pintas tercepat, atau berhenti sejenak dan bertanya, eksperimen kecil apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk benar-benar memahami akar masalahnya? Dan pertanyaan lanjutannya, bagaimana jika setiap keluhan, ini lagi, yang Anda dengar dari diri sendiri atau tim Anda sebenarnya bukanlah sebuah keluhan, melainkan sebuah undangan terselubung untuk menjadi lebih mampu, lebih cerdas, dan lebih baik dari Anda yang kemarin.